Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan saya R. Muhammad Zamzami. Saya mengajar di Universitas Pamulang pada prodi akuntansi S1. Nah, mata kuliah yang saya ampu adalah ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pertemuan yang ke-8, struktur pasar dalam perspektif Islam. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang mekanisme pasar dan teori harga dalam Islam. Nah, dalam pasar itu ya, secara sederhana kita memahami pasar itu merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Nah, itu. Jadi pasar itu ya selama bertemunya pembeli dan penjual tadi, maka itu disebut dengan pasar. Nah, sama ada pasar itu pasar darat ya, atau selama interaksi yang langsung, maupun pasar online misalnya saat ini. Nah, pasar itu dalam pasar itu terdapat beberapa struktur ya. Nah, struktur ini gunanya itu untuk menggolongkan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri ya, kemudian jenis produk yang dihasilkan, kemudian banyaknya perusahaan dalam satu industri, dan tidak kalah penting itu ya iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar itu pada umumnya terdapat dua jenis ya, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu meliputi misalnya monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar di mana terdapat banyak penjual, ya, pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan itu juga banyak tapi homogen, ya. Artinya hanya tidak berbeda dia, hanya sejenis saja. Nah, tapi yang berjual ini banyak, yang menjualnya banyak, kemudian membeli juga banyak. Nah, barangnya cuma satu diperjualbelikan. Itu merupakan pasar persaingan sempurna, dan kalau untuk dewasa ini akan sangat sulit kita temukan pasar sejenis ini, ya. Ada misalnya katakanlah pasar induk, ya, dia menjenis katakanlah hanya menjual beras saja, tapi juga nanti ada diferensiasinya karena ada beras, macam-macam beras jadi kan, tidak satu jenis. Produknya beras, tapi beras itu macam-macam gitu. Dari pulennya juga macam-macam merek gitu, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini juga bisa kita samakan dengan ihtikar ya. Tapi memang tidak semuanya pasar monopoli itu disebut dengan ihtikar, tapi condong nanti ihtikar itu merupakan pasar monopoli. Bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan seorang monopolis ya yang akan menentukan harga, price maker ya. Seorang monopolis dapat menaikkan harga atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin mahal. Semakin sedikit barang yang diproduksi, otomatis harga yang juga akan semakin mahal, karena otomatis dengan sedikitnya barang yang diproduksi, otomatis barang yang ditawarkan ke konsumen juga semakin sedikit. Nah, dalam Islam, pasar monopoli ini condong seperti ihtikar, ya. Nah, ihtikar itu apa? Ihtikar itu kegiatan yang menimbun barang, nah, kemudian dijual kembali ketika harganya itu naik. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sejelek-jeleknya hamba adalah penimbun barang. Dan jika mendengarkan barang murah, dia tidak senang, dan jika barang jadi mahal, ia sangat bergembira. Karena apa? Karena orang yang melakukan ihtikar ini menunggu waktunya barang itu naik, baru kemudian dia menjual barang tersebut. Nah,
Dalam suatu kegiatan masuk dalam kategori ihtikar apabila terpenuhi 3 unsur sebagai berikut ini. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun tadi, ya, menimbun stok. Kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian yang terakhir, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan sebelumnya. Nah, jadi kalau orang dia melakukan kegiatan jual beli, ya, dia mempunyai stok yang cukup banyak gitu ya, tapi dia menjualnya dengan secara seperti biasa, ya. Nah, walaupun kemudian dalam perjalanan selama proses jual beli yang dilakukan, kemudian harga naik gitu. Nah, kemudian si pedagang tadi bisa mengikuti harga yang berlaku. Karena apa? Itu tidak kita kategorikan sebagai ihtikar. Karena barang yang ada pada dia itu dijualnya seperti biasa saja, ya, bukan tidak ditahan sama si pedagang tadi. Kalau dia tahan menunggu waktu barang naik baru dijual, maka baru disebut dengan ihtikar. Kemudian pasar oligopoli ini merupakan di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, ya, misalnya industri semen, misalnya, atau mobil, kertas. Nah, ini hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan kegiatan itu, ya, tidak banyak perusahaan. Kemudian pasar monopolistik. Nah, ini terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, gitu ya. Nah, misalnya nanti ya kalau kendaraan itu seperti Honda, itu dia punya ciri khas tersendiri, ya, irit bahan bakar kan tagline-nya begitu. Atau kemudian Yamaha memiliki keunggulan pada mesin, lebih gesit, seterusnya. Jadi produsen-produsen tadi, ya, walaupun dia memproduksi barang yang sama, tapi berusaha menyampaikan kepada konsumen bahwa barang yang mereka tawarkan ini berbeda dengan pesaing-pesaing yang lain. Edward Cameron memperkenalkan istilah monopolistic competition itu tahun 1993. Ya, ada banyak penjual, tapi kemudian produk yang itu terdiferensiasi, ya. Ada perbedaan-perbedaan, ya. Seperti kalau kita lihat sampo, misalnya sampo itu ada bermacam-macam merek, dan si produsen tadi berupaya memperkenalkan kepada konsumen bahwa produk yang dia tawarkan ini berbeda dengan produk-produk yang lain yang sejenis itu, ya. Makanya kemudian kita kenal misalnya Clear, misalnya Clear tuh anti ketombe gitu, ya. Atau apalagi ya yang mereka punya teknik-teknik tersendiri. Kemudian pasar monopoli ini, ya, bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah natural monopoly, yang kedua monopoly by struggle, kemudian monopoly by decree, ya. Nah, monopoli natural ini terjadi secara natural, secara alami, ya, tidak terjadi karena didesain atau tidak terjadi karena persaingan, tidak, ya, terjadi secara alami. Misalnya ini, ya, ada perusahaan, katakanlah ada beberapa pedagang, ya, pedagang yang menjual bermacam-macam produk, ya, katakanlah menjual beras, katakanlah, ya, ada beberapa pedagang beras, tapi dengan secara alami, ya, tidak terjadi kecurangan seterusnya, tapi secara alami pesaing-pesaing tadi mengalami bangkrut, katakanlah, ya, hingga kan hanya ada satu pedagang saja atau satu penguasa pasar saja terkait dengan produk tersebut. Nah, itu tidak masalah, ya. Itu monopoli yang terjadi secara alami. Kemudian by struggle, ya, ini memang terjadi secara persaingan, ya, persaingan sangat ketat, ya, ketat. Ini tapi berlangsung dengan fair, ya, tidak terjadi dengan kecurangan-kecurangan, ya, bersaing dengan fair. Kuat-kuatan aja, ya. Kemudian misalnya katakan nanti saling memberikan pelayanan yang baik gitu, atau nanti memberikan harga-harga yang lebih baik gitu, ya. Nanti tinggal dilihat dalam perjalanan siapa yang mampu bertahan. Ya, katakan misalnya kalau hari ini persaingan antara Gojek sama Grab misalnya, ya. Kalau dulu itu masih ada ya. Ada berapa ojek online itu, ya. Nah, ini yang bertahan ini kan tinggal 2, katakanlah hanya Grab sama Gojek hari ini. Nah, kan tinggal yang menguasai ini. Nanti ini kan terus bersaing ini, hingga kan nanti bisa muncul hanya satu pemain saja itu. Ini tuh by struggle. Kemudian monopoli by decree. Ini monopoli yang memang ditentukan oleh negara, ya. Monopoli terjadi karena ada regulasi yang mengatur, memberikan hak istimewa kepada pihak tertentu. Nah, katakanlah seperti adanya PLN yang menguasai listrik, ya, artinya tidak ada yang lain, gitu, ya. Kemudian
persamaan monopoli dan ihtikar. Ini sama-sama memiliki motivasi yang kuat untuk mempermainkan harga, price maker, ya. Kemudian sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang atau tidak. Karena apa? Karena mereka yang memiliki barang tersebut. Jadi baik ihtikar maupun monopolis tadi, dia bisa menawarkan barangnya kalau dia mau dan bisa tidak menawarkan barangnya. Nah, itu dia ya. Kenapa? Karena dia hanya satu-satunya dia. Pedagang itu pembeli itu tidak bisa lari ke tempat lain karena tidak ada orang lain. Kemudian dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin, ya. Karena apa? Katakan barang ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi karena hanya dia yang menguasainya, ya dia bisa membelinya, menjual dengan harga yang sangat tinggi sekali. Ya. Kalau mau beli silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, tapi kan karena masyarakat ini butuh, ya mau enggak mau, akhirnya dia membeli. Nah, kenapa kemudian ini terlarang kemudian? Karena bisa jadi jual beli ini tidak terjadi dengan saling ridha, ya, terpaksa membeli, ya, karena tidak ada yang lain. Padahal salah satu konsep dalam Islam itu jual beli itu sah apabila terjadi dengan saling ridha. Kemudian perbedaan monopoli dengan ihtikar, bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ihtikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar, namun masyarakat menengah dengan modal al-qadar pun bisa melakukannya. Karena kalau monopoli itu sifatnya kan dia lebih kepada memproduksi, ya. Karena kalau ihtikar ini memang barang itu dia ditimbun, kemudian dia nunggu waktu yang tepat untuk dia jual kembali. Kemudian suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah. Nah, kalau ini perusahaan monopolis, ya, perusahaan monopolis yang ditentukan oleh pemerintah, ya, maka kemudian dalam menentukan harga juga mengikuti regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, seperti PLN tadi, ya, PLN itu tadi tidak bisa serta-merta dia menaikkan harga. Ada panduannya, jadi dia mengikuti regulasi yang berlaku, ya. Kalau jalan tol misalnya kan ya juga mengikuti regulasi yang berlaku. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar, kelangkaan barang dan kenaikan harga satu barang terjadi dalam waktu tertentu, ya. Artinya begini, pelaku ihtikar ini condong kemudian dia menyimpan barang, ya, token barang itu, ya, menimbun barang itu untuk menghadapi momen-momen tertentu, ya. Misalnya momen-momen hari besar, ya, ketika umat Islam pengen menyambut bulan puasa gitu kan, nanti kebutuhan sembako itu semakin tinggi, ini ditahan dulu sama dia. Jadi ketika menghadapi masuk bulan puasa, harga itu cenderung naik, ya. Contoh kalau teman-teman lihat itu telur saja, ya, telur itu sebelum bulan puasa itu kan harga bisa sampai 20 ribuan, ya. Nah, masuki bulan puasa, ya, satu hari sebelum puasa masuk bulan puasa itu tuh harga udah sampai 25 ribu, 24 ribu gitu, ya. Nah, jadi si ihtikar tadi menunggu momen-momen demikian. Nah, memang kemudian perilaku daripada ihtikar ini akan bisa mengakibatkan inflasi. Nah, ya, praktek monopoli ini pada prinsipnya itu legal, ya, di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan negara. Sedangkan ihtikar merupakan aktivitas ekonomi yang ilegal. Nah, seperti PLN tadi itu legal, ya, karena dia dibentuk berdasarkan undang-undang, melakukan kegiatan yang berdasarkan undang-undang. Nah, yang namanya ihtikar, ya, itu hampir semua negara melarang. Kenapa? Itu tadi, ya, ihtikar ini akan merusak tatanan perekonomian yang ada dan dia juga berpotensi untuk terjadinya inflasi. Nah, contohnya makanya pemerintah sering melakukan sidak ke pasar-pasar, ya, ketika menghadapi bulan puasa, ketika menghadapi lebaran nanti, ketika menghadapi tahun baru misalnya kan, perayaan Natalan misalnya, dia selalu demikian. Kenapa? Menjamin bahwa stok ini terjamin. Ada di pasaran, tidak terjadi kelangkaan. Nah, ketika terjadi kelangkaan juga akan di tracking ini, apa yang menyebabkan kelangkaan. Apakah ada penimbunan atau tidak. Nah, jadi memang aktivitas ekonomi ini sangat melarang, ya, melarang kegiatan penimbunan itu. Kenapa? Karena akan merusak kesediaan barang di pasaran dan akan mengakibatkan naiknya harga barang. Nah, kemudian cara pengembangan harta yang terlarang dalam Islam. Yang pertama itu ada perjudian, ya. Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah perbuatan keji yang dilarang dalam Islam. Jadi kegiatan perjudian itu maupun bagaimanapun bentuknya, maka itu merupakan kegiatan yang terlarang. Kemudian riba. Ini Al-Baqarah 275. Allah telah melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba ini sering terjadi ini dalam kegiatan aktivitas hutang piutang. Ya. Riba itu secara sederhana dipahami adalah ziyadah, tambahan. Jadi setiap hutang piutang terdapat tambahan atas hutang piutang itu, maka itu disebut dengan riba. Misal berhutang 10.000 dikembalikan 11.000, maka 1.000 itu menjadi riba. Sama ada itu diperjanjikan sejak awal hutang piutang ataupun tidak diperjanjikan, maka kelebihan itu disebut dengan riba. Bahkan lebih luas lagi, riba ini tidak hanya terkait dengan penambahan atau manfaat atas hutang tadi ya. Bahkan sifatnya ketika orang yang berhutang, kemudian dia bertamu ke si orang yang berikan hutang tadi dengan membawakan makanan atau oleh-oleh, itu makanan yang dibawa atau oleh-oleh yang dibawa tadi itu juga berpotensi menjadi riba. Ya, kecuali kegiatan itu biasa terjadi. Artinya sebelum terjadi hutang piutang antara penghutang sama yang memberikan hutang ini sudah biasa saling bertamu, dan ketika bertamu saling membawakan buah tangan, itu gak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika yang berhutang ini mendadak menjadi baik gitu ya, karena pengen bertamu kepada yang memberikan hutangan, tidak enak kalau nggak bawa buah tangan gitu. Nah, itu yang menjadi tambahan yang berpotensi menjadi riba. Kemudian penimbunan, ya, ihtikar, mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu waktu yang tepat untuk dijual lagi ketika harganya naik. Nah, itu ya ihtikar. Itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Kemudian pematokan harga. Sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama suka. Nah, jadi jual beli itu terjadi ketika pembeli tadi merasa setuju dengan barang yang ingin dibeli. Kenapa? Karena harga itu pas sama dia, ya. Artinya si pedagang tadi tidak menawarkan harga yang terlalu tinggi, ya. Dan biasanya pematokan harga ini terjadi ketika pasar-pasar monopoli tadi, ya. Karena tidak ada pesaing yang lain, si monopolis tadi bisa menentukan harga sesuka hatinya dia. Walaupun kemudian dia menaikkan harga di atas harga yang biasanya berlaku. Nah, jadi pematokan harga demikian itulah yang berpotensi menjadi tidak sah, ya, zalim kepada si konsumennya. Nah, kriteria pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah, ya, di dalam Al-Hisbah dan Majmu' Fatawa, dalam Islam itu orang itu bebas masuk keluar pasar, ya, tidak boleh ada yang dilarang, tidak boleh ada yang melarang orang keluar masuk pasar, ya. Orang itu bebas memperjualbelikan barang apa saja di pasar itu, selama barang yang diperjualbelikan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, ya. Nah, kemudian tingkatan informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang yang diperdagang adalah perlu. Artinya perfect information, ya. Jadi pemerintah wajib memberikan keterbukaan informasi terkait dengan pasar. Kemudian unsur monopolistik harusnya dilenyapkan dari pasar. Pemerintah dalam hal ini, ya, pemerintah boleh ikut campur tangan menentukan harga jika unsur monopolistik ini muncul, ya. Yang menjadi masalah adalah bukan berarti kegiatan monopoli ini dilarang, ya. Pasar monopoli pada prinsipnya tidak ada masalah, ya. Seperti disampaikan di awal tadi, di awal pertemuan kita. Kan konsep dasar daripada muamalah itu, ya, hukum asalnya itu adalah boleh, mubah, ya. Ya, selama tidak ada dalil atau yang melarangnya. Nah, jadi bahkan sifat pasar tadi walaupun dia monopoli nggak ada masalah, ya. Nah, selama kemudian tidak menzalimi orang lain. Nah, menzalimi dalam hal apa? Salah satunya dengan harga, ya. Dia bisa memproduksi barang yang tidak banyak-banyak gitu, supaya apa? Harganya bisa lebih tinggi. Nah, dalam hal ini pemerintah boleh ikut campur, ya. Pemerintah boleh menentukan batasan harga maksimal, berapa harga maksimal yang boleh dijual oleh si pedagang tadi. Kenapa? Supaya terjadi pasar yang fair. Kemudian homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan, ya. Ibnu Taimiyah sangat mencela pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Artinya kualitas itu perlu dijaga, ya. Karena apa? Karena kualitas ini juga akan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, ya. Kemudian penyimpangan dari kebebasan ekonomi Islam adalah dilarang. Pelaku pasar tidak diperkenankan
memproduksi dan memperdagangkan barang-barang dagangan yang tercela baik dari sisi kesehatan maupun norma Islam, ya. Artinya Islam sangat melarang bagi produsen itu memproduksi barang-barang yang sekiranya itu memang bisa merusak kesehatan, ya. Tidak baik buat kesehatan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jadi walaupun barang itu, ya, asalnya itu baik, ya, dengan diperoleh dengan cara yang baik, ya, pada prinsipnya juga merupakan barang-barang yang dihalalkan, didapatkan dengan cara yang halal, diproduksi dengan cara yang halal, ya, tetapi ternyata tidak baik untuk kesehatan, ya, tidak baik untuk kesehatan, maka itu termasuk yang dilarang. Nah, katakanlah hari ini ada bermacam ciki-ciki, ya, ciki-ciki yang suka dimakan sama anak-anak. Nah, ternyata ciki-ciki tadi ini merusak kesehatan, ya, maka itu tidak baik, ya, tidak dilarang dalam Islam untuk diproduksi. Nah, jadi penting bagi produsen itu tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, ya, maka dia perlu memperhatikan apakah barang yang diproduksi ini sehat untuk dikonsumsi oleh orang, ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, ya, memang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Ini diproduksi dengan cara yang baik, ya, didapatkan dengan cara yang baik, barang-barang yang baik, dan kemudian hasilnya juga baik, ya, baik buat kesehatan. Nah, maka ini yang dianjurkan demikian. Kemudian monopoli dan ihtikar. Monopoli menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik, ya, monopoli. Nah, ihtikar ini mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian Imam Abu Yusuf juga menyatakan, setiap barang yang penahanannya membahayakan orang adalah ihtikar. Jadi barang itu ketika kita tahan dia, dan ini merupakan kebutuhan banyak orang yang menyebabkan terhalangnya kebutuhan orang lain, maka itu juga dikategorikan menjadi ihtikar. Ya, jadi ihtikar ini tidak batasannya itu tidak harus sekian ton gitu, ya, nggak mesti demikian. Jadi ukurannya itu saja, ya. Selama kegiatan tadi walaupun sedikit yang kita timbun tadi, tapi membahayakan hajat hidup orang lain, maka itu juga termasuk bagian daripada ihtikar. Nah, ihtikar diharamkan untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia. Jadi Jadi barang itu ketika dibutuhkan oleh orang ramai, ya, ketika kita simpan dia, kita tahan peredarannya, ya, maka itu termasuk dari ihtikar, dan itu merupakan perbuatan dosa. Nah, kalau kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu ketika mulai beredar COVID-19 itu, apa yang terjadi? Berbondong-bondonglah orang membeli masker, ya. Kemudian beberapa bulan kemudian itu, ya, langkalah si masker ini tadi. Dan kemudian susah kita dapatkan, ditawarkan dengan harga yang sangat fantastis. Yang awalnya masker itu hanya Rp50.000 per box itu. Nah, itu ditawarkan sampai 250 sampai 300.000, ya, harga sangat fantastis. Nah, inilah perbuatan yang tergolong dari perbuatan ihtikar. Kenapa? Karena dia menahan barang, ya, kemudian dijual dengan sedikit-sedikit ketika harganya melambung tinggi. Kemudian 2 syarat ihtikar, ya, ini termasuk digolongkan ihtikar. Yang pertama itu objek penimbunan barang merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian tujuan penimbunan untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal, ya. Nah, biasanya keuntungan hanya 10.000, 20.000, kita tunggu sampai harganya sampai melambung sangat tinggi. Nah, itu ihtikar. Kemudian ihtikar tidak identik dengan monopoli, ya, tidak selamanya ihtikar itu monopoli, ya, tidak selamanya ihtikar itu monopoli. Karena misalnya bulan puasa pedagang sembako itu berbondong-bondong mereka nyetokin barang, ya, untuk menghadapi bulan puasa nih. Nah, maka perbuatan itu kan disebut dengan ihtikar, walaupun kan dilakukan oleh banyak orang. Sementara monopoli kan hanya penguasa dikuasai oleh satu orang saja. Nah, ihtikar ini bisa banyak orang menguasainya, gitu. Nah, Islam tidak melarang seorang melakukan aktivitas bisnis baik sebagai satu-satunya penjual di pasar atau monopoli tadi, ataupun terdapat penjual lain. Artinya memang Islam tidak ada masalah. Di pasar itu ternyata yang jual beras ini hanya satu orang saja, nggak ada masalah, ya. Selama si monopolis tadi menjual barang dengan biasa saja, mengambil keuntungan dengan standar, ya, tidak ditahan-tahan barangnya, tidak dijual dengan harga yang lebih tinggi, nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian Islam juga tidak melarang penyimpanan stok barang untuk keperluan persediaan dan bukan untuk mempermainkan harga. Nah, ini biasanya kan pedagang itu sering nyetok barang, ya. Kan udah dihitung sama Denny.
kebutuhan setiap bulannya itu sekian-sekian dus, misalnya kalau dalam bentuk dus jadi sekian-sekian dus untuk kebutuhan 1 bulan ke depan gitu. Nah, nggak ada masalah, ya. Kemudian dia juga menjual dengan seperti biasa saja, ya tidak ditahan-tahan. Misalnya minyak goreng ini ditahan dulu nih, dikeluarkan setiap hari hanya 100 kardus misalnya. Kenapa? Nanti persiapan nanti menghadapi lebaran, permintaan pasti akan naik banyak banget, otomatis akan ada selisih harga yang didapatkan oleh si penjual tadi. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi selama dia nyetokin barang, kemudian dia jual dengan seperti biasa, ya, walaupun ada berapa permintaan dia layani, berarti dia tidak menunggu harga naik. Nah, itu tidak tergolong sebagai ihtikar, walaupun dia nyetok barang tuh banyak banget. Gitu. Kemudian, ya, ini beberapa perilaku monopoli, ya. Monopoli itu pada umumnya itu memaksimalkan laba. Ya, sama juga dengan ihtikar tadi, memaksimalkan laba. Kemudian monopoli dengan ihtikar akan memproduksi lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi, ya. Sama, monopoli perbuatannya tadi ini sama, ya. Sama-sama barang yang diproduksi sedikit saja hingga kan permintaan nanti harganya bisa lebih tinggi. Ihtikar pun demikian, dia keluarkan barang sedikit-sedikit, ya, sampai nanti ketika barang benar-benar langka di pasar, hingga kan harga bisa lebih tinggi. Kemudian monopoli tanpa ihtikar akan memproduksi lebih banyak, yaitu sebesar QC dengan harga lebih murah, yaitu PC, ya, price quantity. Kemudian laba monopoli dengan ihtikar itu sebesar PM kurang A kurang B kurang B4. Nah, tanpa ihtikar itu sebesar PC dikurang C kurang D kurang P5. Nah, selisih laba antara laba tanpa ihtikar dan laba dengan ihtikar inilah yang mempunyai monopoli strength, ya, yang diharamkan dalam Islam, ya. Maksudnya begini, artinya memang ada selisih harga yang sangat signifikan. Nah, ketika barang itu yang biasanya keuntungannya hanya Rp1.000, nah ketika harganya naik katakanlah sampai sekian rupiah tadi, nah kelebihan itulah disebut dengan yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian, iklan dan penciptaan permintaan, ya. Nah, karena dewasa ini banyak produsen itu memproduksi barang yang sama, tapi memang mempunyai diferensiasi, ya. Diferensiasi membedakan dengan produk-produk yang lain walaupun dia sejenis. Nah, makanya butuh iklan untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya ini memang memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk yang lain, itu, ya. Nah, makanya kita lihat hari ini iklan itu condong, ya, isi iklan sering membangkitkan insting dasar manusia seperti keserakahan, kesombongan, keinginan memamerkan kelebihan fisik dan lain-lain. Karena apa? Si produsen tadi ingin menciptakan bahwa si konsumen ini butuh barang dia, gitu. Nah, makanya dia menampilkan gaya-gaya hidup yang mewah misalnya, ya, gitu, ya. Kemudian yang jadi masalah nih, ya, isi iklan seringkali tidak tepat atau melebih-lebihkan atau bohong, ya. Sebohong misalnya. Ya, sering terlalu berlebih-lebihan di dalam menyampaikan kualitas produknya, ya. Padahal ketika dikonsumsi oleh konsumen ya tidak demikian. Kemudian kita lihat bagaimana iklan dalam perspektif Islam. Nah, pada prinsipnya, ya, Islam itu tidak mempermasalahkan iklan yang produsen yang menggunakan iklan untuk menawarkan atau meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi produknya dia, nggak ada masalah, ya. Tetapi yang paling penting adalah di dalam menyampaikan tadi, di dalam beriklan tadi itu dilakukan dengan tidak berbohong, ya. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Kemudian iklan itu memang bersifat informatif, edukatif, ya, tidak berbohong, manipulatif dan menyesatkan, ya. Nah, kemudian lagi, ya, iklan itu ditampilkan dengan cara-cara yang Islami, ya. Maksud Islami ini misalnya, ya, ketika produsen tadi ingin menyampaikan bahwa ini sabun mandi, katanya kalau ini sabun mandi misalnya. Tidak mesti harus perempuan yang sedang mandi diiklankan, gitu kan. Kenapa? Karena condongnya kemudian
mengumbar aurat ya kan, jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Nah, jadi ketika apapun produknya, selama produk tadi itu baik ya buat kesehatan manusia, memang dibutuhkan oleh manusia, ada manfaatnya ada manfaatnya bagi manusia, bagi konsumen, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian diiklankan dengan cara-cara yang tepat, diiklankan dengan cara-cara yang benar, tidak berbohong dia, tidak eksploitatif dia ya. Nah, maka itu nggak ada masalah ya. Demikian penyampaian saya untuk materi kali ini. Nah, bagi teman-teman nanti bisa mendalami materi ini, bisa dilihat lebih lanjut lagi di modul yang sudah ada, modul pembelajaran. Nah, sekiranya di dalam memahami modul-modul itu ada masalah, ada kendala, bisa langsung hubungi saya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.